saya Elizabeth Nebaho dari Prodi Ilmu Administrasi Negara kelas 2024B. Pada video ini, saya akan membahas tokoh yang saya idolakan, yaitu Sisingamangaraja 12. Dalam video ini, saya akan menjelaskan deskripsi singkat dari tokoh tersebut, kemudian menganalisis gaya dan model kepemimpinannya. Sisingamangaraja 12 merupakan raja terakhir dari dinasti Sisingamangaraja yang memimpin masyarakat Batak dari wilayah Tapanuli, Sumatera Utara. Beliau dikenal sebagai pemimpin perjuangan rakyat Batak dalam melawan penjajahan Belanda. Perjuangannya berlangsung cukup lama, yaitu sekitar tahun 1878 hingga tahun 1907. Sebagai seorang pemimpin, beliau tidak hanya dihormati sebagai raja, tetapi juga sebagai pemimpin spiritual yang memiliki pengaruh besar di masyarakat. Kepemimpinannya mampu menyatukan rakyat untuk mempertahankan wilayah dan identitas mereka dari penjajah. Berdasarkan teori kepemimpinan Sisingamangaraja 12 dapat dijelaskan melalui beberapa teori. Yang pertama, teori Greatman. Teori ini menjelaskan bahwa seseorang pemimpin seringkali memiliki bakat kepemimpinan sejak lahir, dan biasanya hal ini berasal dari garis keturunan tertentu. Hal ini dapat dilihat dari Sisingamangaraja 12 yang berasal dari garis keturunan raja dalam masyarakat Batak. Karena itu, sejak awal beliau sudah memiliki legitimasi dan kepercayaan dari masyarakat untuk memimpin. Namun, jika dilihat lebih jauh, keberhasilan kepemimpinannya tidak hanya berasal dari keturunan, tapi juga dari kemampuan dan keberaniannya dalam memimpin masyarakat. Yang kedua yaitu teori trait atau sifat kepemimpinan. Teori ini menjelaskan bahwa keberhasilan pemimpin dipengaruhi oleh sifat atau karakter yang dimilikinya. Beberapa sifat kepemimpinan yang terlihat pada Sisingamangaraja 12 ini antara lain keberanian, kepercayaan diri, integritas, serta komitmen dalam memperjuangkan rakyatnya. Sifat-sifat tersebut membuat masyarakat percaya dan bersedia untuk mengikuti kepemimpinannya. Selanjutnya yaitu teori kontingensi atau situasional. Teori ini menjelaskan bahwa gaya kepemimpinan harus menyesuaikan dengan situasi yang dihadapi. Dalam kondisi normal, Sisingamangaraja 12 berperan sebagai pemimpin adat yang memimpin masyarakat sosial dan budaya. Namun, ketika terjadi penjajahan Belanda, beliau berperan sebagai pemimpin perjuangan yang memimpin perlawanan rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinannya mampu menyesuaikan diri dengan situasi yang dihadapi. Dan yang terakhir, yaitu kepemimpinan transformasional, di mana kepemimpinan ini adalah kepemimpinan yang mampu menginspirasi dan memotivasi pengikut untuk mencapai tujuan bersama. Sisingamangaraja 12 mampu membangkitkan semangat rakyat untuk bersatu dan berjuang untuk mempertahankan wilayah mereka dari penjajahan. Dengan demikian, beliau tidak hanya memimpin secara formal, tetapi juga memberikan inspirasi dan teladan bagi masyarakat. Alasan saya memilih Sisingamangaraja 12 sebagai tokoh yang saya idolakan adalah karena beliau memiliki keberanian, integritas, dan semangat perjuangan yang tinggi dalam memimpin rakyatnya. Beliau mampu mempersatukan masyarakat untuk menghadapi penjajahan dan mempertahankan nilai serta identitas mereka. Nilai-nilai kepemimpinan seperti keteguhan prinsip, keberanian, dan kemampuan memotivasi orang lain menjadi hal yang sangat inspiratif. Kepemimpinan Sisingamangaraja 12 dapat dijelaskan melalui beberapa teori kepemimpinan, yaitu teori Greatman, teori trait, dan teori kontingensi atau situasional, serta kepemimpinan transformasional. Dari teori-teori tersebut dapat dilihat bahwa kepemimpinan beliau tidak hanya berasal dari garis keturunan, tetapi juga dari sifat kepemimpinan, kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi, serta kemampuannya dalam menginspirasi masyarakat. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.